Hello, mate. Do you want to speak like me? No? Okay, thank you. Oke, jumpa lagi dengan saya Dance English. Mohon maaf karena kemarin saya lama nggak upload konten ya, karena saya kemarin beberapa minggu itu dilanda sariawan. Ya sangat menyebalkan sih, karena gara-gara sariawan itu saya nggak bisa ngomong, terus susah juga untuk mencari ide gitu. Dan selain itu juga di rumah itu akhir-akhir ini saya sedang disibukkan dengan urusan wifi, bukan wifi ya, wifi tapi wifi di rumah. Itu demi kalian semua agar saya bisa konsisten untuk upload konten, dan juga selain itu untuk mengajar juga sih. Ya, terima kasih telah menunggu para subscriberku dan para calon subscriberku. So here it is ya. Topik kita kali ini adalah IELTS. So what is IELTS? Apa itu IELTS? IELTS itu begitu populer sehingga banyak sekali kursusan yang menawarkan program-program persiapan IELTS. Sampai-sampai sekarang pamornya itu menurut saya yang saya alami itu pamornya sudah melebihi TOEFL. Andaikan TOEFL itu ada seorang manusia, dia pasti cemburu, karena dulu sebelum IELTS lahir itu TOEFL begitu digandrungi gitu. Jadi orang kalau ingin melihat kemampuan bahasa Inggris seseorang itu ngelihatnya dari skor TOEFL gitu. Misalkan, bro, berapa TOEFLmu gitu? 560 bro. Wow, itu keren banget ya gitu. Tapi sekarang yang sejauh yang saya ketahui ini pamornya udah kalah gitu. Jadi yang lebih populer itu IELTS. Nah, jadi apa sih IELTS itu? IELTS adalah kepanjangan dari International English Language Testing System. Jadi IELTS itu adalah sebuah tes bahasa Inggris yang menguji kemampuan bahasa Inggris kalian di 4 skills. Yang pertama yaitu ada listening, reading, writing, dan yang terakhir adalah speaking. Terus fungsinya apa dong? Sekarang bayangkan ya, di jalan raya itu ada polisi yang mengatur lalu lintas, dan para polisi ini ingin memastikan bahwa para pengendara di jalan raya itu adalah orang-orang yang mengerti aturan jalan raya, dan yang kedua adalah mahir menggunakan kendaraannya gitu, baik sepeda motor, bis, mobil, dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah akan sulit sekali untuk mengecek satu persatu, istilahnya orang ini tahu aturan nggak, orang ini bisa mengendarai dengan baik dan benar atau enggak kan. Jadi salah satu metode yang paling efektif, yang dianggap efektif adalah penggunaan kartu SIM, di mana seseorang yang memiliki kartu SIM itu dianggap telah kompeten dari segi teori maupun pengoperasian kendaraan bermotor gitu. Nah, analogi seperti itu sama dengan IELTS gitu. Jadi IELTS ini digunakan oleh para lembaga, misalkan lembaga universitas atau tempat pekerjaan, atau mungkin misalkan lembaga kenegaraan yang ingin merekrut orang-orang yang baik yang ingin bekerja maupun belajar di tempat mereka. Mereka ingin memastikan bahwa para pelamar ini memenuhi standar bahasa Inggris yang mereka tetapkan. Contoh misalkan kuliah di luar negeri, kan nggak mungkin orang yang kuliah di luar negeri itu di mana bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, tapi si orang ini nggak bisa bahasa Inggris, karena kan itu pasti dia juga akan kesulitan gitu, nggak akan ngerti teman-temannya, dosennya, nggak akan bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya gara-gara kendala bahasa. Maka ditetapkanlah standar nilai bahasa Inggris. Nah, disitulah peran IELTS. Jadi ketika tempat-tempat yang saya sebutkan tadi itu menetapkan standar bahasa Inggris, maka para pelamar itu bisa memenuhi kriteria tersebut dengan menunjukkan nilai skor IELTS. Misalkan nih, untuk beasiswa LPDP, untuk kuliah di luar negeri itu umumnya yang terakhir yang saya ketahui itu nilai minimal IELTS itu adalah 6,5. Jadi ketika kalian melakukan tes IELTS itu, kalian akan mendapatkan nilai yang disebut dengan band dari rentang 0 sampai 9. Untuk kuliah di luar negeri itu kalian diharuskan memiliki nilai IELTS minimal 6,5, 6,5. Jadi ketika nilai IELTS kalian misalkan masih 5, berarti kalian belum dianggap layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut, dan bisa dipastikan ketika kalian mendaftar beasiswa itu, kalian sudah jatuh di tahap administrasi. Jadi dengan melihat nilai-nilai di sertifikat IELTS, maka para pemberi beasiswa, para pemberi kerja itu bisa menyeleksi para pelamarnya berdasarkan kriteria yang telah mereka tetapkan. Jadi mereka sudah tidak perlu lagi misalkan menguji
kamu bahasa Inggrisnya gimana dan sebenarnya cukup perlihatkan skor IELTS gitu. Meskipun di beberapa tempat kemampuan bahasa Inggris masih diuji sih. Tapi poin saya adalah ketika mereka sudah menetapkan standar itu akan memudahkan proses seleksi, karena orang yang daftar kan pasti ribuan jumlahnya. Jadi tinggal lihat aja, oh skor IELTS-mu sekian, udah kamu lolos. Oh skor IELTS-mu masih di bawah standar minimal kami tetapkan, oke kamu nggak lolos dan sebagainya. Itu sangat membantu sekali. Oke, sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai tes IELTS ini. Dari segi isi itu tes IELTS dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada GT atau General Training IELTS dan yang kedua adalah Academic IELTS. Bedanya apa? Jadi GT itu digunakan ketika kalian mau sekolah di luar negeri, sekolah bukan kuliah ya, sekolah. Jadi istilahnya sebelum tingkat universitas gitu. Jadi misalkan kalian ingin sekolah, ingin bekerja atau ingin migrasi ke luar negeri, maka dipakai adalah GT IELTS atau IELTS GT ya. Ya itulah pokoknya General Training. Tapi kalau kalian ingin kuliah, utamanya yang level universitas atau mungkin beralih profesi misalkan, maka sejauh yang saya tahu itu yang dipakai adalah Academic IELTS. Sebagai tambahan untuk negara tujuan Inggris itu yang dipakai adalah IELTS for UK Visa and Immigration atau yang disebut dengan IELTS for UK VI. Secara isi sama dengan IELTS yang lain pada umumnya, tapi yang berbeda hanya test report form atau laporan bentuk sertifikat laporannya itu yang sedikit berbeda itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalian tahu bahwa yang harus kalian ambil itu adalah UK VI atau mungkin GT atau Academic IELTS? Silahkan tanya ke sponsor yang menerima kalian atau istilahnya lembaga atau beasiswa atau negara atau apapun itu tujuan kalian gitu, karena di situ mereka biasanya sudah menentukan bahwa oh kalian harus punya sertifikat IELTS yang jenis ini gitu. Selain dari isinya, maka IELTS dibedakan berdasarkan pelaksanaannya. Yang pertama yaitu paper based IELTS, di mana di tipe yang pertama ini kalian berada di suatu ruangan bersama para peserta yang lainnya dan kalian mengerjakan tes-tes IELTS yaitu listening, reading, dan writing itu menggunakan pensil dan pulpen, pensil atau pulpen. Tapi setahu saya kayaknya yang disediakan pensil ya. Karena saya dulu juga tesnya memakai pensil. Itu kalian mengerjakan tes listening, reading, dan writing itu dengan menggunakan kertas dan pensil. Untuk tes speakingnya, kalian berhadapan langsung dengan examiner, yaitu a real person, orang sungguhan gitu. Jadi examiner bule yang memang ditunjuk dari penyelenggara IELTS untuk menguji kalian secara face to face. Nah, tipe yang kedua yaitu computer based IELTS. Berbeda dengan paper based IELTS, computer based IELTS ini dilaksanakan dengan menggunakan komputer. Jadi untuk listening, reading, dan writing itu kalian mengerjakannya di komputer, tetapi untuk speaking tetap pelaksananya dilakukan dengan berhadapan langsung dengan a real person, a real examiner. Jadi penguji sungguhan ya, berhadapan face to face dengan kalian. Jadi tidak video conference lewat laptop. Tapi akhir-akhir ini karena ini musim pandemik ya, aku kurang tahu karena kan banyak tes IELTS yang di stop dan ya karena alasan kesehatan juga, aku nggak tahu apakah untuk yang jenis computer based ini akhirnya dilakukan secara teleconference, video call, aku nggak tahu. Mungkin kalau ada yang pernah mengalami silakan tulis di kolom komentar ya. Tetapi sejauh yang saya baca itu dulu sebelum pandemik ya, untuk computer based IELTS itu memang untuk speaking itu dilakukan secara face to face gitu. Mungkin ini yang membedakan IELTS dengan IBT TOEFL ya, Internet Based Test TOEFL. Kalau IBT TOEFL ini dia menggunakan komputer juga, tapi untuk speakingnya itu yang saya baca itu menggunakan rekaman. Jadi kalian diberikan sebuah topik, setelah itu kalian diizinkan untuk berbicara, membahas topik tersebut gitu. Sehingga nanti rekaman kalian yang akan dianalisa, yang akhirnya nanti keluar nilai speakingnya berapa. Again, kalau ada yang memiliki pengalaman yang berbeda, silakan share di bawah ya.
Yang berikutnya, biaya. Tes ini terakhir saya cek itu biayanya 2,9 juta, itu awal tahun 2020 ya. Dulu saya tes tahun 2000 berapa ya? 2017 kayaknya. Itu juga sama segitu. Nah, bagi kalian yang mau tes, silakan menyiapkan uang 3 juta. 2,9 juta itu untuk tes IELTS-nya, yang 100.000 untuk beli cemilan. Jaga-jaga kalau misalkan nilai kalian nggak memenuhi ekspektasi. Jadi nggak bercanda. Jadi ya siapkan duit lebih aja lah untuk apa? Untuk menenangkan diri kalian gitu. Karena kalian sudah bekerja keras dengan maksimal, maka silakan menyamankan diri kalian dengan membeli beberapa cemilan gitu ya. Dan yang saya baca juga untuk IELTS for UK VI itu biayanya lebih mahal, mungkin sekitar 3,3 juta kali ya. Yang berikutnya durasi. Untuk durasi tes IELTS sendiri itu totalnya ada 4 jam. Breakdownnya seperti ini. Tes yang pertama yaitu listening itu dilakukan sekitar 30 menit. Ada 4 sesi. Yang berikutnya ada setelah listening ada reading. Reading itu 1 jam. Berikutnya ada writing itu juga 1 jam sama. Yang terakhir itu ada speaking itu 12-15 menit. Baik, sekarang kita lanjut ke tiap tesnya, yaitu yang pertama tes listening. Tes listening ini ada 4 bagian. Bagian yang pertama itu berupa dialog, istilahnya yang paling mudah ya. Jadi biasanya berupa percakapan, misalnya reservasi hotel atau telepon conversation about a particular topic gitu. Itu biasanya kalian disuruh mengisi titik-titik berupa detail dari percakapan tersebut, misalnya nama atau mungkin program-program yang ditawarkan atau ya something like that lah. Untuk bagian yang kedua itu biasanya berupa monolog. Misalkan yang pernah saya temui itu penjabaran tata kota oleh seorang wali kota. Untuk yang bagian yang ketiga itu bisa berupa dialog lagi. Contohnya adalah percakapan tentang tugas. Jadi konteksnya ini akademik ya, misalkan perkuliahan gitu. Dan yang terakhir, yang bagian keempat itu bagian yang paling sulit, berupa ceramah, misalkan kuliah tentang suatu topik, misalkan biologi atau geografi dan sebagainya. Setelah listening kita menuju ke reading. Untuk reading sendiri ada, kalau nggak salah ada 3 bagian ya. Di reading ini isinya berbeda antara GT dan Academic IELTS. Untuk GT itu isinya lebih ke informasi faktual yang berhubungan dengan sekolah atau mungkin hal-hal yang berbau pekerjaan. Karena kan memang tujuannya GT ini kan untuk orang-orang yang akan bekerja di luar negeri. Maka konten-konten readingnya itu hal-hal yang berkaitan seperti itu, seperti misalkan teknis pembayaran atau mungkin sekolah, pekerjaan, pelatihan, hal-hal seputar itu. Untuk Academic IELTS, topiknya tentu saja akademik, sumber-sumbernya diambil dari buku, majalah, newspaper, koran, dan hal-hal seperti itu. Dan biasanya kontennya itu memang otentik. Jadi misalkan dicomot dari jurnal atau buku, jadi isinya otentik dan ya seperti yang saya sebutkan tadi itu dicomot dari sumber-sumber misalnya seperti majalah, koran dan sebagainya. Yang berikutnya ada writing. Jadi writing ini dibagi menjadi 2 tasks. Yang pertama task 1 itu berupa ini academic IELTS dulu ya, karena seperti halnya reading itu ternyata academic IELTS untuk writing itu academic IELTS dan GT IELTS itu ternyata juga berbeda. Jadi untuk academic IELTS task 1 itu berupa bagan atau tabel atau hal semacam itu, dan kita diminta untuk menjelaskan menjabarkan informasi-informasi yang ada di gambar-gambar tersebut.
Setelah itu di task 2 itu kita akan diminta untuk membuat esai. Jadi topiknya sudah ditentukan. Untuk task yang kedua itu kita diminta membuat esai. Jadi sudah ada sebuah topik tertentu dan kita diminta untuk membuat esai berdasarkan topik tersebut. Untuk task 1 itu jumlah katanya minimal 150 kata. Task 2 itu minimal 250 kata. Dan total waktu yang diperlukan adalah 1 jam. Idealnya untuk melakukan task 1 itu kalian diminta untuk menghabiskan sekitar 20 menit dan 40 menit untuk task 2. Meskipun in reality kalian bebas untuk menentukan alokasi untuk waktu itu sendiri karena tidak ada penyekatan antara task 1 dan task 2. Jadi kalian diberi waktu 1 jam untuk mengerjakan kedua task tersebut. Nah, sedangkan untuk GT IELTS untuk task 1 itu biasanya berupa surat. Jadi kalian diminta untuk menulis surat dengan permasalahan yang sudah disebutkan. Untuk task 2 kurang lebih sama dengan akademik IELTS, tapi sejauh yang saya baca katanya sih lebih mudah ya gitu. Tapi tetap dia berupa esai gitu. Nah, tes yang terakhir yaitu tes favorit saya. Karena saya suka berbicara dan asik sih ketika berbicara dengan suatu topik dengan orang gitu, saya suka. Jadi untuk tes yang terakhir ini baik GT maupun akademik IELTS itu sama. Jadi di tes yang terakhir ini kita berhadapan dengan seorang examiner. Kita menyebutnya examiner dan dia biasanya adalah seseorang yang memang sudah sangat kompeten di bidangnya dan yang itu ditunjuk oleh lembaga yang menyelenggarakan IELTS. Biasanya bule, meskipun yang pernah saya dengar ada mungkin beberapa orang ya, atau mungkin sedikit lah orang Indonesia, tapi memang dia sudah lama di luar negeri dan dia juga sejauh yang saya tahu untuk menjadi examiner IELTS itu memang persyaratannya cukup ketat sehingga bisa dipastikan orang-orang ini adalah orang-orang yang kompeten. Di bagian ini kalian akan melakukan 3 tahap interview. Yang pertama yaitu part 1, biasanya berupa perkenalan, ngobrol-ngobrol singkat tentang pekerjaan atau rumah, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri, dan itu biasanya cukup mudah gitu. Di part 2 itu kalian akan diberikan secari kertas berisi topik tertentu. Kalian akan diberikan secari kertas untuk menuliskan apa yang akan kalian katakan tentang topik tersebut. Itu waktunya 1 menit. Jadi setelah 1 menit itu selesai, maka kertas tadi itu akan diminta kembali, kalau nggak salah ya. Lalu kalian akan diberikan waktu 2 menit untuk berbicara tentang draft yang sudah kalian bikin tadi. Nah, setelah itu lanjut di part 3, kalian akan ditanyai mengenai topik-topik yang berhubungan dengan part 2 tadi, atau bisa jadi topiknya mungkin agak sedikit berbeda, tapi biasanya pertanyaannya lebih lebih rumit gitu. Jadi kadang kalau nggak hati-hati juga kalian melangkung sedikit saja tuh sudah kelewatan gitu. Istilahnya kalian sampai harus bertanya lagi, bisa nggak diulangi lagi pertanyaan. Jadi di bagian speaking ini memang kita dituntut untuk bisa fokus dan menjabarkan ide-ide kita itu dengan komplit lah, dengan lancar, dengan grammar dan kosakata yang pas, dengan pengucapan yang mudah dimengerti, dan idenya itu istilahnya mudah ditangkap, mengalir, tidak lompat-lompat dan sebagainya. Kurang lebih sama sih seperti kita membuat sebuah tulisan yang baik. Menurut pengalaman saya, setelah kalian selesai melakukan tes, itu hasilnya akan sampai setelah 2 minggu hari kerja ya gitu. Atau mungkin ya kira-kira 14 hari kerja kayaknya. Atau biasanya kalian juga bisa mengecek hasil tes kalian secara online di results.ieltsessentials.com. Nyontek, sorry. Ya, kalian biasanya ketika daftar itu nanti akan, kalau nggak salah ya, akan diberi username and password untuk bisa login ke website tersebut, sehingga kalian bisa, meskipun kalian belum dapat sertifikatnya itu, kalian bisa mengecek duluan hasil saya berapa sih gitu.
Oke, baik. Sekian dulu penjabaran saya tentang IELTS. Kalau ada yang mau ditambahkan atau mungkin mau dikoreksi, silakan. Atau mungkin kalau ada yang ingin berbagi tentang pengalaman kalian, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik like, terus silakan komen yang banyak, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Klik tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari video-video saya. Saya doakan bagi kalian yang sedang melakukan persiapan tes IELTS bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, tentu saja dengan usaha dan kerja yang keras ya. Dan bagi yang belum, semoga suatu saat nanti kalian bisa melakukan tes ini dan meraih impian yang kalian inginkan. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.